hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan tinggalkanlah, ini fi'il amr kata perintah. Itu meninggalkan. Qila wa qala, tinggalkanlah katanya. Qila dikatakan dan qala mengatakan. Yang kedua, wa kasratus soal, tinggalkan juga terlalu banyak bertanya. Kasratus soal, kasir itu banyak. Kalau kasratus soal terlalu banyak nanya. Dan tinggalkan idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Apa itu? Boros, idha'atul mal. Hadis riwayat Tabrani. Ini nasihatnya singkat. Kata Nabi, tinggalkanlah qila wa qala, katanya dan dikatakan. Jadi kalau katanya si Ano, jangan didengarin. Gosip. Qila wa qala itu. Kamu kata siapa? Kata si ini. Ini kata siapa? Kata si ini. Jadi qila wa qala, katanya. Sekarang kan ini jadi ini tuh. Jadi apa? Jadi trending ya. Ya, kalau kita lihat orang sering mengupload sesuatu berita yang cuman katanya. Bahkan kadang-kadang di bawahnya itu ada tanda tanya. Saya sering kali tertipu ya, baca berita-berita yang ada di YouTube di apa. Itu di akhirnya di ujungnya yang mudah-mudahan dia seperti ini, padahal belum jadi tapi udah diberitakannya luar biasa. Nah, orang sering seperti itu. Yang ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi ya, pada 14 abad yang lalu tentang gosip itu sekarang udah biasa dilakukan oleh manusia. Padahal gak ada nilainya sama sekali itu qila wa qala. Maka ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu, tabayun dulu kebenarannya benar atau tidak. Jangan katanya. Akhirnya jadi omong-omong kan kalau kita bilang. Orang senang bicara yang gak ada manfaatnya. Habis energi kita hanya untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada kebenarannya di situ. Jadi cari dulu, tambahin dulu kebenarannya seperti apa nih. Baru Anda boleh sampaikan kalau itu bermanfaat. Kalau itu tidak bermanfaat ya gak usah diungkapkan, gak usah disampaikan. Nabi itu selalu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Aku tidak akan berbicara kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya juga suka bingung kalau melihat ada orang ngobrol tuh sampai jam 2 malam ya. Apaan yang diobrolin bingung. Ya, cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Ya beda kalau kita ketemu ya bercerita dengan teman yang lama dulu. Ya mungkin sama-sama di pesantren. Itu kalau udah cerita zaman kita dulu masih di pesantren, itu nikmatnya luar biasa. Karena seperti kita membuka sejarah perjalanan kita, yang sekarang kita sudah suyuh, kita sudah mulai tua, maka kita ingat apa yang kita lakukan dahulu itu seperti yang dilakukan oleh anak-anak kita. Itu hanya cerita yang memang cuma sekedar mengingat ya apa yang sudah kita lewati. Tapi kalau cerita hal-hal yang tidak bermanfaat, tinggalkanlah. Apalagi kalau sudah bersangkutan dengan apa tadi qila wa qala. Paham tuh ya? Kasratus soal, kebanyakan bertanya. Yang ditanya itu gak penting. Bangsa Bani Israel itu kasratus soal. Dari mana kasratus soal? Dari banyak nanya. Disuruh motong sapi. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Jadi ketika ada seorang kaya sultan mati, meninggal, nggak ketahuan siapa yang membunuh sultan ini. Maka mereka minta kepada Musa agar ditunjukkan.
Ya kalau kita bahasa sekarang apa olah TKP, ya kan? Ini ada yang mati ini Musa. Ini orang terpandang, orang mulia, hartanya banyak. Tolong cari Musa. Siapa yang membunuh orang ini? Coba Anda bayangkan, ini bangsa Bani Israel kelewat batas kalau saya bilang. Dia pengen tahu kalau kamu betul seorang nabi, hai Musa, tunjukin siapa yang membunuh ini. Kamu minta sama Tuhan kamu. Ya, Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah. Kemudian ada firman dari Allah untuk menyembelih sapi betina. Makanya ada surah Al-Baqarah, sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Apa kata bangsa Bani Israel? Atattakhiduna hudwa. Mau bercanda sama kami Musa? Apa korelasinya? Apa hubungannya? Ini orang mati. Saya tanya, siapa yang membunuh? Kamu suruh kami menyembelih sapi betina. Hubungannya? Iya kan? Nyambungnya di mana? Ada nggak? Ya. Banyak yang nggak nyambung Pak. Sakit kepala sampai ente suntiknya di pantat. Oh nyambung dari dalam sini katanya. Ya udah, sembelih aja sapi betina. Andai kata saat itu bangsa Bani Israel nyari sapi betina, kelar, selesai. Dia nanya tadi, sapinya kayak di mana? Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Udah mulai susah tuh. Warnanya apa? Kuning. Kuningnya kayak gimana Musa? Ya, kemas-masan, udah susah. Tambah susah. Tadi tidak tua, tidak muda. Kuningnya kemas-masan. Kami masih nggak paham bagaimana kondisi sapi tadi. Tidak pernah dipakai membajak sawah. Tambah susah lagi. Nanya lagi, masih belum jelas Musa. Sapinya kayak gimana? Tidak ada cacat. Nah, karena kebanyakan apa tadi? Asal usul. Padahal tadi udah jelas tuh. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Anda tahu nggak? Begitu sapi itu diketemukan, harga sapi itu ditakar dengan berat daripada sapi tadi dibayar dengan emas. Ya, jadi harga sapi tadi itu punya anak yatim, diketemukan sapi tadi, memang indah banget sapi itu, tasurun nazirin. Jadi kalau orang melihat sapi itu mereka tercengang, membuat mata itu menjadi tertarik. Makanya mahal dijual seharga timbangan daripada kulit sapi tadi dibayar dengan emas. Jadi kalau kulit sapi 10 kilo ya bayar 10 kilo emas. Akhirnya dikumpulin tuh masuk ke bangsa Bani Israel. Cuma pengen tahu nih siapa yang membunuh orang ini. Begitu sapi itu dipotong, diambil buntutnya oleh Nabi Musa, dipukulkan kepada si mayat tadi. Berdiri itu, padahal darahnya udah berlimpah. Itu cerita Al-Baqarah. Dipukulin kepada si mayat tadi, dia hidup. Nih yang membunuh saya, ponakannya sendiri. Kenapa sampai ponakannya membunuh? Karena ingin menguasai harta pamannya, maka dia melamar putri dari pamannya tadi, sepupunya. Tapi pamannya udah tahu ini anak gak benar ini. Dia ngelamar putri saya cuma dengan mengharapkan apa tadi? Kekayaannya. Dibunuh pamannya. Itu cerita Al-Baqarah. Ya. Jadi bagaimana cerita tentang Al-Baqarah itu berkaitan juga dengan cerita tentang kasratus syu'al, orang yang kebanyakan nanya. Nanti sering begitu nggak tuh? Enggak. Mah bikinin kopi. Kopi yang mana? Kopinya kopi apa? Kopi luwak. Ya, enggak kopi hitam luwak apa bukan? Udah luwak dah. Gulanya banyak apa dikit? Yang banyak nanya gini nih. Banyak apa dikit? Ya airnya sedikit aja. Panas apa?
panas pakai gelas apa pakai kok apa cangkir. Kalau di sini berbuat berarti kan. Kalau ini berbot ya. Kopinya kopi apa? Iya. Itu kebanyakan nanya. Tapi di sini saya disiapin jadi biar gak nanya ada air putih ada teh. Paham dari. Nah, ini kasratus soal jadi orang yang hanya apa dari menyia-nyiakan waktu, terlalu banyak nanya dan terkadang kebanyakan nanya itu untuk menghindari hukum. Gimana kalau begini, gimana kalau begini, padahal udah jelas hukum tadi. Nah tinggalkan itu kasratus soal. Dan yang terakhir perintah Nabi apa? Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Tadi sore saya agak ya di pesantren juga sama. Ya saya bilang ini eksa udah nggak efektif, saya bilang. Jalan udah kayak aki-aki. Lalu pakai kayak tongkat lewat lagi. Saya bilang ini buat apa namanya solarnya aja 50 liter satu hari. Buat operatornya 700.000 kita mesti ngeluarin satu hari buat eksa aja. Udah nggak efektif, saya bilang. Ini bisa boros kita di sini. Ini ngerapiin ini nggak jelas, saya bilang. Ngerapiin tanah di sini tinggi, di sini rendah. Padahal kita siapkan buat jalan truk supaya nggak jeblos ke sana ngebuang tanah. Karena mesti nguruk lagi kurang lebih 600 truk lagi kita mesti nguruk lagi untuk meninggikan peninggian. Saya bilang ini jadi boros. Udah pikirkan gimana caranya. Apa ganti kita sewa daripada ini kita nggak sewa tapi biayanya besar. Ya itu tadi. Bagaimana kita supaya hidup ini gak boros? Karena hemat itu bukan berarti miskin. Orang yang berhemat itu bukan miskin. Jadi yang dilarang itu boros. Ketika Anda mengeluarkan sesuatu, Anda tidak jelas dengan apa yang Anda dapatkan dari apa yang Anda keluarkan. Sekarang kita digiring Pak. Dulu masih ada apa namanya mall-mall. Diskon-diskon itu bukan apa sesuatu yang tidak membuat kita boros. Dulu masih ingat ya Bang Opi, apa namanya midnight sale. Ya. Itu midnight sale di Kelapa Gading. Itu 50% Pak diskonnya, 70% diskonnya. Tapi yang Anda beli nggak bermanfaat, Anda nggak butuhkan. Lebaran midnight sale, tapi yang dijual dasi, jas. Emang lebaran pakai dasi, pakai jas. Sehingga orang itu melihat barang itu murah, dia beli tapi tidak penting buat dirinya. Sekarang juga sama ente buka di sini, waduh banyak sekali diskon, beli 3, beli 1 dapat 3, beli ini dapat. Sehingga Anda beli itu sesuatu yang tidak Anda butuhkan. Nah ini yang dikatakan tadi idha'atul mal, orang yang menyia-nyiakan hartanya. Maka jadilah orang yang sederhana, jadilah orang yang berhemat dalam hidup. Ya, hemat pangkal. Tadi dibilang hemat bukan pelit, hemat pangkal. Itu kalau pelit beda ya kan. Jadi ya orang yang berhemat ya itu insya Allah hidupnya akan cukup. Ya, tapi orang-orang yang boros hidupnya akan penuh dengan kekurangan. Ya berhemat bukan berarti miskin. Makanya di pondok Pak saking hematnya itu apa namanya kecap aja, alhamdulillah itu dicampur air panas lagi Pak. Jadi 1 baskom kecapnya 1, jadi kecapnya 1 baskom, tapi bukan kecap pure. Kecapnya dicampur apa tadi? Air panas, hemat. Ya itulah tadi yang dikatakan hemat tidak berarti miskin. Ya paham udah? Ada apa yang dilarang oleh Nabi tadi, yang diperintahkan oleh Nabi? Yang pertama tadi apa? Qila wa qala, jangan kebanyakan ngegosip. Jangan menyampaikan sesuatu yang belum benar, ya, kebenarannya, yang belum tahu pasti kebenarannya. Dan yang kedua, jangan terlalu banyak bertanya, kasratus su'al. Dan yang ketiga adalah jangan menyia-nyiakan harta. Maka zuhud itu kan bukan berarti walakin ad-dahadatu ad-dahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal aw wala idha'atul mal.
Yang dikatakan zuhud itu adalah laisat bitahrimil halal, bukan mengharamkan yang halal. Ji, ini ada rezeki buat ente nih, 10 juta. Halal tuh, terima. Bukan diharamkan. Wah, saya mau zuhud, ini gak penting uang 10 juta. Bukan itu. Awala itu atalman, atau menyia-nyiakan harta. Saya mau zuhud, ini mobil saya ambil. Saya mau zuhud, ini motor saya ambil. Bukan itu yang dimaksud zuhud. Wala itu atalman. Jadi itu atalman itu dilarang dalam Islam. Menyia-nyiakan harta itu nggak boleh. Ya. Ada yang dikatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia itu li hubbil khair, terhadap kebaikan amat sangat mencintainya. Makanya gambaran harta itu dalam Al-Quran dikatakan khair. Jadi ketika Anda menyia-nyiakan harta Anda berarti membuang-buang kebaikan. Anda, ini mobil saya ambil, Anda taruh di pesantren, pahalanya buat Anda, jadi kebaikan itu. Tapi yang jadi tidak kebaikan adalah begitu Anda mencintai harta, lasyadid, amat sangat cinta kepada harta. Maka ini orang yang bakal celaka. Padahal gambaran Al-Quran harta itu apa tadi? Khair. Wa innahu li hubbil khair. Sesungguhnya orang-orang itu amat sangat mencintai pada kebaikan, amat sangat mencintai harta. Jadi nggak kebaikan itu kalau terlalu dicintai. Tapi kalau punya jadi kebaikan. Dan nggak jadi kebaikan ketika yang baik itu Anda sia-siakan. Itu namanya itu agama.